Pada saat ini deru Mungazer bergema, dan itu berisi bahasa dewa kuno. Sebuah celah raksasa muncul dan langsung menuju Xuan Bao. Dalam sekejap mata, ruang di sekitar Xuan Bao runtuh. Saat keributan bergema, ekspresi Xuan Bao tenang. Dia menunjuk panah 300 kaki dan berkata, Nirvana Void. Mata Tuan Flamespark menyusut dan dia menjadi serius. Dia ingat panah ini. Itu adalah salah satu harta besar aliansi. Rumor mengatakan bahwa asal panah itu tidak diketahui dan telah ada sejak lama, sudah ada sejak awal alam surgawi. Rumor juga mengatakan bahwa noda darah di atasnya memberinya kekuatan aneh. Saat dia memutuskan untuk membantai jalannya ke aliansi, dia telah menyiapkan semua harta yang dia tahu aliansi miliki. Saat dia melihat itu, dia mencibir. Kekosongan semi-nirvana ini dikabarkan tidak dapat diprediksi, tapi aku ingin tahu bagaimana jika dibandingkan dengan binatang ini. Panah 300 kaki bergetar dengan titik jari Xuan Bao. Itu kemudian bergegas maju ke Mungazer. Mata Mungazer mengungkapkan dingin yang tak ada habisnya. Saat melihat panah 300 kaki, ia merasakan bahaya. Saat melihat panah bahwa ia merasakan bahaya datang, ia membuka mulutnya dan mengaum. Bintik cahaya muncul di depannya dan dengan cepat mengembun menjadi jari dewa kuno lainnya. Setelah jari dewa kuno muncul, segera menembak ke arah panah. Mungazer mengeluarkan raungan marah dan Mungazer yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalamnya. Ada ratusan ribu dari mereka dengan berbagai ukuran. Saat mereka muncul, medan perang menjadi lebih kacau. Medan perang ini tidak lagi antara Alhiven dan aliansi, tetapi aliansi melawan Mungazer. Saat Mungazer yang tak terhitung jumlahnya menyerbu, ekspresi para kultivator aliansi berubah. Mereka dengan cepat mundur, tetapi kecepatan mereka bukan tandingan Mungazer. Mungazer yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan mulai mandi darah. Selama pertempuran kacau, beberapa kultivator Alhiven terpengaruh. Adapun Wang Lin, Mungazer 30.000 kaki mengarah padanya. Ekspresinya suram dan dia cepat-cepat menghindarinya dan tidak repot-repot terjerat dengan itu. Wang Lin tahu bahwa satu-satunya alasan untuk Mungazer yang lebih kecil ini muncul adalah untuk menyingkat jari dewa kuno yang paling kuat. Pada saat ini, panah menerjang dan bertabrakan dengan jari dewa kuno yang dibentuk oleh Mungazer. Suara gemuruh menggema di seluruh wilayah utara aliansi. Aura kuno datang dari noda darah merah gelap yang menutupi panah dan langsung menembus jari dewa kuno, lalu menerjang langsung ke arah Mungazer. Adegan ini menyebabkan mata Wang Lin terbuka lebar karena kaget. Untuk pertama kalinya, Mungazer berhenti dan kemudian meraung sekali lagi. Pada saat ini, semua Mungazer yang lebih kecil, termasuk yang mengikuti Wang Lin, berbalik dan mulai mengaum. Ini bukan raungan salah satu Mungazer tetapi raungan ratusan ribu Mungazer di bawah panggilan ibu mereka. Jari dewa kuno muncul satu persatu sampai daerah itu dipenuhi jari dewa kuno. Semua pori-pori Wang Lin terbuka dan ekstasi memenuhi matanya saat ia menyerap aura. Dia jelas bisa merasakan kekuatan tubuh dewa kuno meningkat dengan pesat. Bintang keempat ilusi yang tersembunyi di antara alisnya menjadi lebih jelas pada saat ini. Semua ini membuat Wang Lin gembira. Aura dewa kuno. Aku tidak berpikir bahwa aura dewa kuno akan terbentuk di sini. Meskipun tidak banyak, itu memang ada. Jari-jari dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di daerah itu, dan dalam sekejap mata, jari dewa kuno yang nyaris jelas muncul di depan mata para kultivator di sekitarnya. Retakan aneh di jari itu sangat jelas. Adegan ini bahkan menyebabkan ekspresi Xuan Bao berubah, ekspresinya menjadi agak suram. Mungazer ini sedikit berbeda dari apa yang dikatakan catatan kuno. Namun aku memiliki semi-nirvana kekosongan, jadi tidak peduli seberapa kuat Mungazer, tidak dapat menghindari panah ini. Xuan Bao sangat percaya diri dengan kekuatan nirvana semi-kekosongan. Meskipun ini hanya berada di peringkat 9, jika aku bisa menangkap Mungazer ini dan memurnikannya, itu akan menjadi harta semi-nirvana yang lain. Dengan menggabungkan keduanya, bersama dengan puluhan ribu tahun persiapan yang aku buat, aku 80% percaya diri dalam menciptakan harta semi-nirvana peringkat 8. Dengan cara ini, posisiku di kelompok tetua akan meningkat dan aku akan memiliki beberapa cara untuk bersaing dengan Zhong Xuanzi. Semi-nirvana kekosongan maju terus sampai bertabrakan dengan jari dewa kuno yang baru saja direformasi. Raungan Mungazer berubah menjadi tumbukan dan tubuhnya yang besar melesat ke depan setelah jari dewa kuno. Namun saat panah itu bertabrakan dengan jari dewa kuno, perubahan yang mengejutkan terjadi di wilayah utara aliansi. Jari dewa kuno tiba-tiba runtuh lagi. Gemuruh bergema, dan semua kultivator di sekitarnya termasuk Wang Lin merasakan darah di tubuh mereka melonjak dan langsung batuk. Jika Wang Lin seperti ini, maka tidak perlu berbicara tentang orang lain. Tubuh mereka langsung runtuh menjadi tumpukan daging dan darah. Mereka terguncang sampai mati. Bahkan ekspresi dari Dewa Darah dan lainnya sangat berubah, dan mereka dengan cepat mundur. Dalam sekejap, tidak ada kultivator yang dekat dengan Mungazer lagi. Hanya 4 penjaga surgawi emas yang masih menempel pada Mungazer. Mereka bekerja sama dengan 9 kupu-kupu hitam untuk terus menciptakan badai.
Seketika jari Dewa Kuno runtuh, lebih dari setengah Mungazer yang kecil runtuh. Semburan darah biru terciprat, membuatnya seolah-olah ruang itu sendiri berwarna biru. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat keruntuhan Mungazer. Meskipun mereka hanya Mungazer kecil, jumlahnya mengguncang pikirannya. Mungazer adalah sesuatu yang hidup di dalam tubuh Dewa Kuno, dan ketangguhannya tak terbayangkan. Bahkan Mungazer kecil bukanlah makhluk yang bisa dipecah oleh seorang kultivator. Tapi apa yang terjadi barusan membalikkan semua itu? Apa tingkat harta ini? Wang Lin menyeka darah di mulutnya saat dia menatap pemandangan di depannya. Seiring dengan Mungazer kecil dan jari Dewa Kuno, semi nirvana Xuan Bao juga runtuh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada panah saat menghadapi dampak yang tak terbayangkan dari jari Dewa Kuno. Mata Xuan Bao bersinar terang. Meskipun segalanya berubah sedikit berbeda dari apa yang dia harapkan, secara keseluruhan, itu tidak terlalu di luar harapannya. Mungazer ini milikku. Xuan Bao tertawa dan bergerak maju. Sebuah bayangan muncul dari panah semi nirvana yang hancur. Bayangan ini juga merupakan panah. Panah ini hanya 3 inci panjangnya, tetapi terlihat persis sama dengan panah 300 kaki. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa darah itu bukan merah tua tetapi merah cerah. Seolah-olah itu hanya bernoda darah. Ini adalah pseudo. Panah melesat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, itu menembus di antara mata Mungazer. Begitu menembus Mungazer, panah melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan, dan gemuruh yang dihasilkan menyebabkan bintang-bintang bergetar. Untuk pertama kalinya, tubuh besar Mungazer bergetar dan mundur. Sebuah pusaran hitam muncul di antara mata Mungazer dan redup dengan keras. Darah biru menyembur keluar. Panah berputar di dalam pusaran hitam dan masuk lebih dalam. Setiap kali masuk, akan ada keruntuhan. Teriakan sengsara Mungazer bergema. Tangisan sedih ini membuat Wang Lin gemetar seolah ada rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Dia mundur lebih cepat sambil melihat Mungazer. Ini adalah pertama kalinya Mungazer terluka parah. Suara teriakannya bergema saat serpihan Mungazer yang lebih kecil semua mulai runtuh. Semua Mungazer yang lebih kecil di daerah itu mati. Mata Mungazer berwarna merah. Kemarahan kali ini jauh lebih kuat daripada apa yang dirasakannya dalam puluhan ribu tahun terakhir. Ini terutama berlaku untuk panah yang sekarang mengancam kelangsungan hidupnya. Marah, seruan sedih Mungazer mencapai puncaknya dan 7 bintang redup muncul di depannya. Saat bintang-bintang berputar, salah satu dari itu meledak di bawah gemuruh Mungazer. Bintang yang hancur dari Dewa Kuno. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat dia melihat ini. Saat bintang itu runtuh, kekuatan yang sangat kuat muncul dari Mungazer. Kekuatan ini begitu kuat sehingga pusaran antara mata Mungazer terkoyak. Panah itu juga dipaksa keluar dari tubuh Mungazer. Adegan ini menyebabkan ekspresi Xuan Bao berubah. Mustahil. Menurut catatan kuno, Mungazer biasa tidak mungkin selamat dari harta kekosongan nirvana semi. Meskipun Mungazer ini besar dan ganas, ia harusnya terluka serius. Tuan Flamespark mencibir saat dia melihat semua ini. Senior mengatakan bahwa tujuan mengirim Mungazer ini ke aliansi adalah untuk membuatnya marah. Semakin marah itu, semakin banyak kerusakan yang bisa dilakukan binatang ini. Kemarahan Mungazer mencapai puncaknya, dan meminjam kekuatan bintang yang hancur untuk mendorong panah keluar. Karena rasa sakit yang hebat, ia hampir kehilangan akal. Matanya merah dan satu-satunya pikiran di benaknya adalah membunuh. Saat raungan Mungazer bergema, tentakel yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya jatuh. Kemudian tentakel semua berkumpul di hadapan Mungazer. Itu berpotongan bersama dan membentuk lengan besar. Lengan ini panjangnya 100.000 kaki dan membentuk kepalan tangan. Kemarahan Mungazer seperti jari Dewa Kuno. Namun saat kemarahan Mungazer mencapai batasnya, itu akan seperti lengan Dewa Kuno. Saat lengan Dewa Kuno muncul, itu tanpa ampun maju ke depan. Targetnya adalah panah semi nirvana. Pukulan ini membuat Wang Lin merasakan ilusi. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke zaman saat para dewa kuno membalikan surga. Dia melihat dewa kuno melambaikan tangannya dan meraung. Planet ini runtuh, ruang angkasa runtuh dan semua musuhnya hancur. Pada saat ini, lengan dewa kuno yang dibentuk oleh Mungazer seperti ini. Pukulan itu terbang dan mendarat di panah. Panah bergetar dan segera runtuh. Bahkan harta semi nirvana hancur di bawah pukulan dewa kuno. Xuan Bao batuk darah dan mundur tanpa ragu. Namun tepat pada saat ini, energi yang sangat dingin memenuhi bintang-bintang. Pada saat yang sama, sambaran petir merah mendekat. Baut kilat merah ini terlalu cepat dan waktunya sangat bagus. Tepat pada saat itu, pikiran Xuan Bao bergetar karena hartanya dihancurkan. Petir merah berisi dingin ekstrim, dan itu memancarkan kekuatan kuat alam Ji. Itu melaju ke depan saat Xuan Bao mundur. Xuan Bao tidak punya waktu untuk menghindar, jadi kilat merah menerjang tubuhnya. Ekspresinya berubah, dia batuk darah, dan matanya menjadi tidak fokus untuk sesaat. Pada saat ini King Sui keluar dengan mengenakan pakaian putih. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh. Saat dia muncul, ada kilatan merah dari matanya dan beberapa petir merah melesat ke arah Xuan Bao. Alam Ji muncul. Alam Ji, ledakan datang dari tubuh Xuan Bao dan kemudian sejumlah besar darah menyembur keluar dari punggungnya. Dia dengan cepat mundur, tapi kilat merah mengejarnya.
Saat King Sui muncul, ia membentuk segel dan menunjuk ke atas. Dalam sekejap, angin hitam muncul dan membentuk 7 naga hitam. Itu mengeluarkan raungan dan memuntahkan udara dingin yang bisa memadamkan semua kehidupan saat mereka bergegas menuju Xuan Bao. Xuan Bao, apakah kamu masih mengenali tuan ini? King Sui sudah lama tiba di medan perang. Tidak ada seorang pun di samping Xuan Bao yang cukup layak untuk membuatnya bergerak. King Sui, kamu belum mati. Xuan Bao dengan cepat mundur, tetapi itu diblokir oleh 7 naga hitam. Di bawah hembusan udara dingin, Xuan Bao mengepalkan giginya sambil membentuk segel dan menunjuk ke depan. 9 kupu-kupu hitam di sekitar Mungazer menghilang, dan saat itu muncul kembali, itu di sebelah Xuan Bao. 9 kupu-kupu, kembali ke 1. 9 kupu-kupu mengepakkan sayap sekaligus dan bersinar hitam. Dalam hampir sekejap, mereka menyatu. Saat 9 sinar cahaya hitam menyatu, perubahan yang tak terbayangkan terjadi. Saat 9 kupu-kupu menyatu, itu mengeluarkan cahaya 4 warna. Saat sayapnya mengepak, bubuk 4 warna jatuh dan membentuk pusaran 4 warna di sekitar Xuan Bao. Segera diblokir 7 naga hitam di luar. Jika itu adalah harta yang dibuat oleh seniormu, Tian Bao, aku akan sedikit khawatir. Namun kamu tidak memenuhi syarat. Saat suara dingin King Sui bergema, kedua tangannya membentuk segel. Saat 7 naga hitam meraung, ratusan ribu, hampir 1 juta, hujan muncul. Tetesan hujan ini penuh sesak, dan mereka meledak menuju Xuan Bao yang dikelilingi oleh bubuk dari kupu-kupu 4 warna. Suara letusan bergema dan Xuan Bao mengungkapkan senyum pahit. Identitasnya adalah misteri bagi orang lain, tetapi tidak ada yang bisa disembunyikannya dari King Sui. Dia adalah seorang surgawi dari alam surgawi hujan. Dia juga saudara junior dari Tian Bao yang menciptakan kereta perang pembunuh dewa. King Sui, jangan desak aku terlalu jauh. Alam surgawi tidak ada lagi, ini adalah sistem bintang aliansi. Xuan Bao berteriak saat lengannya terbuka. Asal surgawi yang telah dia simpan selama bertahun-tahun dibuka. Energi surgawi tak berujung memenuhi daerah itu. Itu membuat daerah sekitarnya merasa seperti itu adalah alam surgawi. Pada saat yang sama, tangannya membentuk segel dan kemudian menunjuk ke kupu-kupu 4 warna. Kupu-kupu itu bergetar dan salah satu sayapnya jatuh. Dalam sekejap, sayap berubah menjadi 4 warna berbeda dan membentuk 4 pusaran. Hukum Nirvana Void. Sebagai Xuan Bao berbicara, 4 pusaran yang dibentuk oleh sayap meledak dan bertonton bubuk 4 warna menyebar. King Sui panggil angin dan hujan terkena bubuk itu dan segera menghilang. Tidak ada jejak mantra yang tersisa. Semua itu lenyap. Xuan Bao menunjuk ke depan dan sayap lainnya pada kupu-kupu 4 warna jatuh. Saat kupu-kupu menghilang, sayap melayang dan perubahan lain terjadi. Semua mantra yang hilang, termasuk King Sui panggil angin dan hujan muncul kembali. Namun kali ini mereka menjadi mantra Xuan Bao. Saat dia meraung, tangannya terentang dan segera mendorong panggil angin dan hujan kembali. Satu bagian digunakan untuk menghentikan Mungazer dan yang lainnya adalah untuk menyerang King Sui. Menggunakan momen ini, Xuan Bao dengan cepat mundur. Namun kilat merah mengejarnya, membuatnya sakit kepala. Jika panah semi nirvana masih ada, dia bisa saja melawan King Sui tanpa rasa takut. Memikirkan senjatanya, dia merasakan sakit di hatinya. Dia tidak menyangka Mungazer ini begitu kuat, itu terlalu berbeda dari yang ada di catatan kuno. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini. Tidak hanya dia tidak berhasil, dia juga kehilangan satunya harta semi nirvananya. Dia bisa membayangkan bagaimana statusnya dalam kelompok tetua akan sangat jatuh sebagai hasilnya. Dan sekarang dia telah bertemu iblis King Sui sejak saat itu. Meskipun dia tidak tahu bagaimana King Sui tidak mati, karena dia sendiri bisa bertahan sampai sekarang, maka King Sui ini pasti punya beberapa metode juga. Pada saat krisis ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Satu-satunya pemikiran dalam benaknya adalah melarikan diri dengan cepat. Saat Wang Lin melihat adegan ini, pikirannya bergetar dan jantungnya mulai berdetak cepat. Semua suara dikeluarkan dari telinganya kecuali detak jantungnya. Otaknya telah menghafal segel tangan yang digunakan Xuan Bao, dia dengan kuat mengingatnya. Jadi orang ini adalah junior Tian Bao dan kupu-kupu 4 warna diciptakan olehnya, tetapi tidak sekuat yang diciptakan oleh yang mulia Tian Bao. Jika aku bisa mencari tahu segelnya, jantung Wang Lin berdetak lebih cepat dan matanya tetap tidak berkedip. Panggil angin dan hujan yang didorong kembali tidak menghentikan King Sui sama sekali. Matanya dingin saat tangannya mencapai kekosongan dan bintik kristal yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya. Kemudian menyebar ke depan. Magic Arsenal. Bentik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Magic Arsenal King Sui muncul sekali. Sosok yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan aura yang kuat, dan dalam sekejap, ada ribuan tentara di depan King Sui. Dengan ujung jari King Sui, bayang-bayang semuanya menuju ke panggil angin dan hujan. Mata Xuan Bao menyusut dan hatinya terasa pahit. Beberapa bayangan itu adalah teman lamanya. Dia menghela nafas saat kilasan keganasan muncul di matanya dan dia berteriak, King Sui, aku akan membiarkanmu melihat apa yang aku ini pelajari tentang kekuatan harta. Semua harta di dunia memiliki perak sumber energi asal.
Aku telah mempelajari energi asal sumber ini selama puluhan ribu tahun dan telah melihat sekilas jalan setapak. Lengan Xuan Bao terbuka lebar dan masing-masing tangan membentuk segel yang berbeda. Riak tak terlihat segera menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap, riak menutupi puluhan ribu kilometer. Harta karun di sekitar para kultivator yang masih hidup semuanya bergerak sendiri dan ekspresi para kultivator itu berubah. Harta itu bahkan memutuskan hubungan mereka dengan tuan mereka sendiri. Adegan ini menyebabkan semua orang menjadi tercengang. Ada juga harta tak terhitung dari para kultivator yang telah mati. Semua harta ini mulai berkumpul menuju Xuan Bao. Seolah-olah Yang Mulia Xuan Bao adalah pemilik semua harta dan semua harta harus menanggapi panggilannya. Namun, apa yang benar-benar membuat pikiran para kultivator dan Wang Lin gemetar adalah tas-tas mereka yang dipegang. Tas memegang juga dianggap harta. Pada saat ini, tas semua orang keluar. Selama proses ini, tas dibuka sendiri dan harta di dalamnya keluar. Tas Wang Lin sama. Ekspresinya berubah saat mengulurkan tangan dan meraih tasnya. Namun pada saat ini, ada kekuatan misterius di sekitar tasnya dan saat dia menyentuhnya, dia merasakan panas yang membakar memasuki tubuhnya. Jika dia tidak melepaskan, jiwa asalnya akan segera dihancurkan. Banyak kultivator di sekitarnya juga mengambil tas mereka. Namun setelah beberapa saat, mereka semua dengan getir pergi. Benda di dalam tas Wang Lin terlalu berharga, jadi dia tidak bisa melepaskannya. Pada saat krisis, dia membuka mata ketiga tanpa ragu dan sinar merah mendarat di tasnya. Sepotong sumber asli keluar dan mengusir kekuatan aneh di tasnya. Wajah Wang Lin menjadi pucat saat dia menghela napas lega dan dia memegang erat-erat tasnya.